namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya. Ya kejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet. Udah, berhubung sayanya takut juga di situ. Udah, akhirnya saya pulang lagi. Sekitar berapa orang? Baku. Gak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Kita debat bersama, Ketemu. kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Bang Ples, ini krem ini, Iya. itu cucian mobil AF itu? Ya. Ya, Cel. Enggak? Iya, cucian mobil Saib. Nah itu tuh. Biar jelas. Iya Bang Waganda. Ini berarti di sini ada tongkrongan dong. Ibaratnya base camp mereka di sini. Eksekusi di situ, diperkosa juga bisa di situ dengan nyaman. Setelah itu skenario dimainkan. Mereka ini membawanya dengan mobil ke flyover, tapi di situ sudah disiapkan gerak cepat. Jangan sampai ada yang melihat. Awal kekacauannya itu ada di Aib. Nah guys, setelah Mas Peggy Setiawan bebas, maka fokusnya sekarang adalah ke Aib. Nah guys, berikut ini kami menyajikan info terbaru tentang Aib. Silakan ikuti video ini sampai selesai. Yang saya kenali itu yang baru ketangkap. Yang baru ketangkap. Peggy, ya? Yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya. Iya. Kan waktu kejadian itu saya ada di lokasi. Waktu saya beli jajanan rokok, saya beli makanan baru. Bisa dijelaskan Pak, saat itu peristiwa kejadian Kina dan Eki ini gimana sih kronologi? Kejadian itu waktu itu ada motor lewat terus kejar-kejar. Pertama dilempari batu, dikejar sama dia, dipepet. Udah, berhubung sayanya takut juga di situ. Udah, akhirnya saya pulang lagi. Jadi saat itu abang nggak ada di lokasi aktif melihat itu? Iya, saat itu saya berada di warung. Pelaku sekitar berapa orang? Baku. Ini. Aib, Ya. bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama tidak kenal. Nah, kemudian Aib ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong. Ya, ada Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar. Gak benar sama sekali. Gak benar sama sekali. Tantang Aib nih di kamera nih. Aib, kalau kamu laki-laki, ayo gentle. Kita debat bersama, Ketemu. kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aib, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Waganda, cemana info? Info ini. Info Bang terbaru ada Bang. Ini pintu gambar ini, sampingnya SMP 11 itu Bang. Nah, ini mau ke rumah orang siapa ya? Ujungnya kan perumahan penduduk kan Bang? Iya, perumahan penduduk, ada banyak perumahan kalau nggak salah. Ini samping SMP 11 ini. Udah nggak bisa nggak salah gini, samping SMP 11. Gang yang antara SMP 11 sama Man 2 itu memang ada Bang? Ada satu. Ini setelah, Itu yang kami bahas. setelah SMP 11 ya, gang sebelah. Itu yang kami bahas tadi. Ini setelah SMP 11 gangnya. Ini gang setelah SMP 11. Jadi Man, gang Ke kiri kan Bang? Ke SMP kiri. 11 taruh. Posisinya tuh lampu merah, Man, gang SMP 11, terus gang ini nih, gang gambarnya si Poncel. Oh iya pas. Man, gang, SMP 11, terus gambarnya Poncel, gang. Dah. Emang 2016 gang antara Man SMP 11 itu belum bertuan Bang? Maksudnya belum bertuan gimana Bang? Bukan ada perkampungan penduduk, masih hanya gang kosong. Wah, aku kurang paham juga kalau gang kosong enggaknya, tapi tadi saya sempat telepon kawan ini nanyain gambarnya Poncel tuh kebetulan dia angkat kan, ini sampingnya SMP 11 katanya. Nah ini tadi apa Bang Ples? Ini yang
Krem ini cucian mobil bang ya? Iya, Itu cucian mobil AF itu? iya. Ya, Cel, Enggak. Iya, iya, cucian mobil Syahib. biar jelas. Iya bang Wakanda. Ya. Ini kayak cucian mobil ini. Jadi ini Gang Bakti Duk. Ini tuh SMP 11 pas samping persis SMP 11. Itu loh. Karena samping kanannya SMP 11 itu sebelah sananya ya sebelum gang ini tuh Ceborer kalau nggak salah. Gitu. Tapi ini pasti yang saya pastikan kalau tadi saya telepon kawan ini gang samping persis SMP 11 karena kawan saya tinggal di sana, daerah sana gitu. Nah, diduga kalau aku ya asumsi itu mereka ke sini. Ke antara SMP 11 dan SMA Man ini di lorong itu. Karena di situ ada goresan. Besar kemungkinan itulah mungkin motornya terjatuh di situ, diterjang dan di situ ditemukan bercak darah. Kata cerita itu kan. Karena di situ udah ada korban, dibawalah dia korban ini ke lorong ini dekat cucian mobil ini. Dimasukkanlah ke cucian mobil ini. Ya kan? Bercecerlah darah di situ. Nah, disitulah ditemukan ada bercak darah tapi nggak ada goresan. Di sini, kenapa bisa terjadi penyimpanannya di sini? Kan masyarakat pernah ngerebek si AF ini di cuci mobilnya ini bersama anak pang dan satu cewek. Berarti di sini ada tongkrongan dong. Ibaratnya base camp mereka di sini. Tanda kutip bebas lah gitu. Ah, bebas. Jadi masukkanlah di situ, ya kan? Dimasukkan Ya, di bisa situ, bawa cewek kan eksekusi jadi- di situ, diperkosa juga bisa di situ dengan nyaman. Setelah itu skenario dimainkan. Kalau aku, mereka ini membawanya dengan mobil, bukan dengan motor. Dibawa dengan mobil ke flyover, tapi di situ sudah disiapkan gerak cepat, jangan sampai ada yang melihat skenario ini. Diturunkanlah korban, dibuatlah bukti-bukti laka lantas seperti membuat goresan yang 30 cm tadi, ya, yang ayam tadi ditempel ke mur, daging ayam tadi. Nah, udah dipoto, diangkatlah dengan mobil lain ke rumah sakit. Karena skenario ini harus sudah ada tugas masing-masing, gitu loh. Kalau dibilang kenapa itu skenarionya cuman menurunkan korban dan membuat data palsu itu di foto-foto doang, ada nggak foto lain, sumber lain selain foto dari orang tersebut? Fotonya cuma satu itu aja yang beredar. Dari sekian banyak warga yang lihat itu aja. Ya kan? Dan kesaksian Pak Rana ini, dia ini setiap hari lewat flyover itu ngantar sayur. Mau jam 11, jam 10 pada saat itu nggak ada katanya. Dia melihat ada mayat di situ. Nah, berarti kan geraknya sangat cepat. Geraknya cepat nih. Dia melerai jam berapa itu? Ada yang tahu nggak dia melerai jam berapa? Sebenarnya itu korban yang di flyover itu sempat ditonton masyarakat. Ya, itu juga kurang jelas karena itu sumbernya dia itu. mengatakan itu dari masyarakat juga. Katanya ada temuan mayat di situ. Kalau cuman bicara temuan mayat aja, bisa jadi dilempar bola, masyarakat menanggapi, bukan melihat faktanya. Jadi dengar ada penemuan mayat, tersebarlah, oh di situ ada penemuan mayat, padahal nggak ada yang tahu. Tapi 2 hari kemarin kalau nggak salah pengacaranya Saka Tatal dia bilang diduga pada malam itu tuh ada 2 kejadian katanya. Iya. Ini masih diduga gitu. Ada 2 kejadian. Jadi kadang kan ada kesaksian Rana gitu kan, dan kesaksian Rana ini kan konsisten gitu. Sedangkan di pengadilan kan nggak dianggap lah gitu kesaksian Rana gitu kan, karena kan cuma 1 dia doang gitu. Tapi ini bakal saling bertolak belakang sama si Saka Tatal. Si Saka Tatal dia mau ke flyover lihat banyak kerumunan, ada polisi, disangka razia jadi belok kan. Nah, dari sini kan seolah-olah bertentangan. Nah, terus disampaikanlah pada saat itu diduga kejadian ada 2, ada pembegalan dan ada pembunuhan Vina Eki ini gitu. Mungkin yang dilihat oleh Saka Tatal yang dikerumunin orang itu sebenarnya bukan korban Vina Eki ini sebenarnya. Bisa jadi itu adalah korban begal yang dikerumunin itu. Lagi dicari nih, lagi diusut. Karena yang paling mendekati itu sebenarnya kesaksian Rana. Kalau saya lihat ya, yang paling mendekati lah gitu ya. Kalau Suroto kan, kalau Suroto dari mereka juga agak gimana gitu. Namanya kibus kan? AF, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata
peliharaan dari buzzer. Lalu kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aep sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Gitu ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aep untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. VT ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aep ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aep ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aep ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aep. Jadi kalian ngerti ya, si Aep ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aep memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Nah guys, demikian tadi tantangan untuk Aep dari Mas Peggy Setiawan. Kemudian ada rencana dari kuasa hukum Mas Peggy Setiawan untuk melaporkan Aep ke Mabes Polri. Kemudian ada analisa tentang keterlibatan Aep pada kasus Vina tersebut yang penuh dengan skenario. Seterusnya ada juga pendapat dari Mas Dery Noah tentang Aep ini, yang pastinya sangat mendukung atas keterlibatan Aep yang nyata-nyatanya memberikan kesaksian palsu seperti yang sudah terbukti atas kesaksian palsu dari Aep terhadap Mas Peggy Setiawan yang tidak dibenarkan oleh Hakim Pra-Peradilan kemarin, yaitu Pak Eman Sulaiman. So teman-teman ikutin terus perkembangan tentang kasus Vina ini, karena kami akan selalu membahas kasus ini sampai selesai.